Panen dengan hasil yang maksimal tentu saja akan menjadi kepuasan tersendiri. Tapi tentu saja bukan hal yang mudah. Banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Secara garis besar, faktor pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi benih dan bibit tanaman itu sendiri, dan faktor eksternal seperti media tanam. Faktor internal atau faktor dalam tumbuhan itu sendiri, meliputi faktor genetik, epigenetik dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Zat pengatur tumbuh adalah kapiten, dia yang mengendalikan, mengirim sinyal untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Tanaman memiliki kemampuan memproduksi hormon pengatur tumbuh, yang berfungsi sebagai mediator, dan merespons sinyal dari lingkungan, seperti fotoperiode, perubahan suhu dan kelembaban. Selain itu tanaman juga punya kode gen enzim. Faktor eksternal, faktor luar atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan. Seperti nutrisi, sama dengan kita tumbuhan membutuhkan nutrisi atau makanan untuk hidupnya. Tumbuhan mengambil makanan dari udara, air dan media tumbuhnya. Selain nutrisi, yang kedua ada air. Tanaman membutuhkan air untuk kegiatan fisiologisnya, sebagai pelarut zat, transportasi hara dari media tanam ke daun, untuk penguapan, juga agar tidak kekeringan. Yang ketiga cahaya, kualitas, intensitas dan lamanya. Pencahayaan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman, terutama untuk proses fotosintesis. Yang keempat suhu berpengaruh pada kerja enzim. Tanaman punya suhu maksimum dan minimum yang ideal untuk dapat tumbuh. Yang kelima kelembaban. Kelembaban udara dan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tapi ingat tingkat kelembaban tanaman berbeda-beda. Yang keenam ketersediaan oksigen. Tanaman dapat tumbuh dengan baik jika kebutuhan oksigennya tercukupi. Yang ketujuh gravitasi. Pertumbuhan tanaman menunjukkan respon terhadap gravitasi. Pertumbuhan akar menunjukkan respon gravitasi negatif, dan pertumbuhan tunas respon gravitasi positif. Dapat dilihat jika tanaman diletakkan dalam posisi miring. Tunas membengkok ke atas dan akar bengkok ke bawah. Kedelapan pikohenry atau derajat keasaman. Jika tanah terlalu asam maka pertumbuhan menjadi lambat karena klorofil rusak sehingga proses fotosintesis tidak lancar. Kesembilan sentuhan, pada tanaman yang merambat, seperti anggur atau mentimun alias bonteng, punya organ pelilit atau sulur. Sulur itu awalnya lurus, tapi jika menyentuh sesuatu akan tumbuh melilit benda itu. Kesepuluh faktor pengganggu, seperti parasit dan hama. Parasit berupa virus, bakteri dan jamur. Dan hama pemakan tanaman atau herbivora, seperti ulat, belalang dan sejenisnya. Iya brosis dan everybody, sebelum lanjut, dimohon dengan sangat, bantu support channel ini, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Faktor eksternal pertumbuhan tanaman tadi bisa dioptimalkan dengan media tanam yang baik, terlebih untuk pola tanam dalam polybag. Media tanam bisa disesuaikan, diatur sedemikian rupa tentu saja dengan tetap memperhatikan syarat tumbuh dari tanaman. Media tanam merupakan fondasi tanaman jadi wajib baik kualitasnya. Syarat media tanam yang baik, pertama harus gembur tapi tetap solid, sehingga akar tanaman bisa tumbuh baik dan sempurna dan tanaman tidak roboh. Kedua memiliki porositas yang baik, mampu menyerap air sekaligus mengalirkan kelebihan air, bisa menyediakan suplai oksigen dengan lancar, intinya bisa menjaga kelembaban tanah dan udara. Yang ketiga mampu menyediakan nutrisi yang cukup. Keempat bebas dari hama penyakit dan gulma. Humus adalah salah satu media tanam terbaik, karena humus memenuhi syarat-syarat tadi. Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman dan akan berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Senyawa humus berperan dalam pengikatan bahan kimia toksik dalam tanah dan air. Humus merupakan tanah subur yang terbentuk karena pelapukan daun dan batang pohon. Proses terbentuknya tanah humus ini disebut dengan proses humifikasi. Proses humifikasi dapat terjadi secara alami dan buatan. Humifikasi buatan bisa dilakukan dengan gampil. Bahan-bahan yang diperlukan, potongan kayu, bambu, ranting, dedaunan atau salah satunya saja cari aja yang mudah didapat dan tanah untuk pengikat. Masukkan ke dalam bak atau tanah galian. Boleh ditutup, ditumbuk atau dibiarkan terbuka sah-sah saja. Perbedaannya hanya waktu proses pelapukannya aja. Kalau terbuka bisa lebih lama. Untuk mempercepat proses pelapukan bisa menggunakan mikroorganisme yang ada pada bioaktivator.
Setelah semua bahan terkumpul, susun dan rapikan. Siram menggunakan air yang dicampur bioaktivator kalau ada. Kalau tidak ada, siram pakai air cucian beras. Kalau tidak ada juga boleh pakai air biasa aja. Setelah itu tunggu sampai benar-benar lapuk. Proses pelapukannya memakan waktu yang lumayan lama. Tapi sebanding dengan hasilnya, jadi kita gak perlu ke hutan untuk mencari humus, apalagi kalau harus beli. Mending budgetnya buat beli bibit. Supaya hasilnya jos, jangan lupa siram secara berkala. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya berfaedah dan salam satu hobi. Jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya, ya everybody. Subscribe Mehong Batok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.